Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, segenap mahasiswa MAP, FKIP UNIP semester 2 yang saya hormati dan tidak lupa juga kepada Ibu Dr. Asti Putri Kartiwi, MPD, selaku dosen pengampu untuk mata kuliah MSDM. Saya Arbi Rusyoko akan menyampaikan mengenai tugas yang diberikan untuk membedah eh, buku yang telah ditugaskan untuk dipelajari kelompok kami. Nah, saya bagian bab yang ke-14. Oke, langsung saja. Di bab 14 ini berkaitan dengan desain ulang pekerjaan. Desain ulang pekerjaan, kemudian makna dari job redesign atau desain ulang pekerjaan adalah tindakan untuk mengatur ulang dan merestrukturisasi peran tugas dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan tertentu. Nah, itu bisa melibatkan rotasi pekerjaan, pengayaan pekerjaan, dan perluasan pekerjaan atau job enlargement. Tujuannya adalah untuk membuat pekerjaan lebih menarik, menantang, dan sekarang. Oke, dilanjutkan pendekatan dalam desain ulang pekerjaan. Itu meliputi proses desain ulang pekerjaan, sasaran atau tujuan desain ulang pekerjaan, merancang model kinerja, kemudian menganalisis pekerjaan yang ada, mengubah pekerjaan sebelum bekerja, kemudian yang selanjutnya menerapkan desain ulang pekerjaan dan hasil pemantauan. Kemudian berikutnya kita coba bahas satu persatu dari bagian yang dipelajari dalam bab ini. Bagian yang pertama, sasaran atau tujuan desain ulang pekerjaan. Jadi, upaya desain ulang pekerjaan dilakukan untuk melakukan 3 jenis perbaikan, meliputi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, untuk lebih mencocokkan tugas individu dan tugas kerja secara lebih dekat atau dengan kelompok kerja, dan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja individu. Nah, untuk selanjutnya, bagian berikutnya adalah merancang model kinerja. Jika kita ingin mendesain ulang pekerjaan, kita perlu mengkonseptualisasikan apa yang dapat didesain ulang. Model kinerja menyederhanakan seluruh proses konseptualisasi isu-isu desain pekerjaan utama, seperti menyederhanakan komponen, organisasi, ada 4 ya. Ada organisasi seorang, kelompok kerja, individu atau job desk, kemudian supervisor. Untuk selanjutnya, menganalisis pekerjaan yang ada. Analisis pekerjaan perlu dilakukan agar dapat mendesain organisasi serta menetapkan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Kegiatan analisis pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi. Analisis pekerjaan itu adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis pekerjaan dapat pula memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan. Kemudian mengubah pekerjaan atau kelompok kerja. Desain ulang pekerjaan sebagai strategi untuk menutup kesenjangan antara apa yang ada saat ini dan apa yang seharusnya ada di masa depan. Merupakan alat untuk memfasilitasi implementasi strategi besar organisasi dan sumber daya manusia. Dalam hal utama ini, maka penggunaannya berbeda dengan pendekatan tradisional di mana desain ulang pekerjaan merupakan sarana untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kepuasan karyawan, atau kecocokan antara individu. Kemudian yang berikutnya, menerapkan desain ulang pekerjaan. Seperti halnya dalam desain ulang pekerjaan tradisional, implementasi desain ulang pekerjaan strategi dapat dilakukan melalui paksaan, bahkan penyuapan, rujukan atau pendidikan. Yang terakhir ini edukasi mungkin yang terakhir ini edukasi mungkin yang paling tepat. Jadi pendidikan yang paling tepat. Alasannya
job redesign strategis sebenarnya adalah bentuk intervensi pengembangan organisasi yang bersama dengan implementasi strategi. Nah, yang agak ekstrim adalah paksaan, penyuapan, dan bujukan. Nah, kalau bujukan mending ya, ini yang mungkin yang umum kita lakukan adalah pendidikan. Oke, saya lanjutkan hasil pemantauan. Dalam proses ini terdapat isu-isu berikut ini. Satu, seberapa besar jika ada desain ulang pekerjaan telah membantu mengantisipasi masalah sebelum masalah itu muncul. Jelaskan sebuah kisah sukses ketika orang yang tepat tersedia ditempatkan dan waktu yang tepat. Kemudian yang kedua, seberapa besar kegagalan job redesign dalam mengantisipasi masalah sebelum masalah itu muncul. Kemudian apa yang Anda rasakan sebagai penyebab kegagalan tersebut dan apa yang seharusnya terjadi. Ini bagusnya buku ini, teman-teman. Jadi buku ini tidak hanya menunjukkan materi yang harus kita serap. Kemudian buku ini juga memberikan panduan kepada kita. Ini beberapa cara dan caranya untuk memanfaatkan pengetahuan khususnya bab 14 ini yang bisa kita lakukan. Jadi ini ada poinnya. Jadi pertanyaan yang ditampilkan ini adalah pertanyaan yang kita harus coba, kemudian kita lakukan, kemudian kita pelajari. Oke, hasil pemantauannya begitu. Jadi ini bagusnya begini. Kemudian cukup. Jadi kesimpulan dari bab 14 ini, dengan melakukan pendekatan yang baik, maka didapat desain ulang pekerjaan yang maksimal dengan meminimalisir masalah yang ada pada waktu lampau atau masalah yang kompleks saat sebelum dilakukan desain ulang. Ini adalah upaya untuk membuat, ya mungkin kita kaitkan dengan dunia kita, dunia pendidikan, maka ini yang disampaikan dalam buku apa ini ya, buku milik William J. Rothwell dan Nazir Azanas dengan judul Planning and Managing Human Resource atau bagian strategic planning. Halo teman-teman, suara saya masih ini masih bisa diterima dengan baik? Yo, lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita mengupas buku Planning and Managing Human Resource atau bagian Strategic Planning for Personnel Management. Ini terbitan yang kedua, karya dari William J. Rothwell dan H.C. Kazanis. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang kupasan saya bagian yang ke-14. Jadi seluruhnya materi kita ini kalau nggak salah 19 ya. Ada chapternya sampai chapter berapa itu? Sampai 19. Nah, saya bagian yang ke-14. Nah, silakan mungkin teman-teman mau bertanya tentang materi ini untuk memperkuat hasil analisis atau saya coba untuk mempelajari ini. Silakan teman-teman berikan semacam pertanyaan atau tanggapan, monggo. Kak Edi barangkali atau Kak Doni bantu. Oke. Apa yang silakan. Coba buka di slide 9 tadi, penerapan desain ulang pekerjaan. Ya. Menerapkan desain ulang, bukan? Ya, di penerapan desain ulang pekerjaan, ya, seperti halnya dalam desain ulang pekerjaan tradisional, implementasi desain ulang pekerjaan strategis dapat dilakukan melalui paksaan, penyuapan, bujukan atau pendidikan. Nah, dari unsur paksaan, penyuapan dan bujukan atau pendidikan tadi, manakah yang lebih efektif untuk dilakukan untuk mendesain pekerjaan ulang ini? Mungkin Pak Arif bisa menjelaskan. Oke. Cukup Pak Edi? Oh, cukup. Oke. Gimana Pak Doni, langsung saya jawab ini? Langsung aja Pak Arif, nanti saya tambahkan nanti. Saya akan coba jawab ya. Jadi
Ini mungkin kita kaitkan dengan apa ya, teori kepemimpinan, bahwa pola pemimpin itu kan bermacam-macam ya. Ada yang otoriter, kemudian ada yang demokratis, kemudian ada yang lesus apa itu acuh tak acuh. Nah semua itu ternyata mana yang lebih tepat memang sulit bagi kita untuk menentukan mana yang lebih lebih tepat, karena contoh misalkan di sekolah saya mungkin kalau pelatihan misalkan ini kita gunakan untuk memanfaatkan manajemen sebuah sekolah dengan jumlah kelas itu ada 6, kemudian masing-masing pendidikannya sudah memadai. Tapi ternyata mereka masih masih saja kita jumpai untuk masuk kelas yang belum tertib. Padahal kesepakatan sudah dibuat jam 7.30 misalkan pembelajaran sudah dimulai. Tapi nyatanya kan kadang-kala bisa sampai molor, datangnya setengah 8, kemudian membersihkan kelas 15 menit atau bahkan sampai setengah jam. Berarti kan pembelajaran tidak efektif. Padahal tugas utama dari kepala sekolah adalah meyakinkan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung di hari itu memang betul-betul terlaksana. Nah, kemudian kalau dikaitkan mana yang tepat dari desain ulang pekerjaan paksaan, penyuapan, bujukan, atau pendidikan, mungkin kita tatarannya yang paling mudah kita lakukan atau paling nyaman kita lakukan adalah mungkin kita perlu diantaranya solusinya bagi ini saya coba juga untuk mengaktifkan komunitas belajar yang saya selenggarakan setiap hari Kamis. Ini tinggal satu Kamis lagi karena habis itu kan sudah ulangan ya. Nah, nanti kita evaluasi, kita refleksi lagi. Nanti ada saatnya memang kita harus bujuk, kemudian kalau perlu kita kasih apa ya, reward misalkan ya, atau semacam penghargaan ya. Ini mungkin bagian dari penyuapan ya. Atau kalau perlu intervensi, pada akhirnya kita juga harus otoriter. Di saat memang tidak apa ya, desain pekerjaan target capaian yang mau kita raih itu jauh dengan teknis seperti ini masih molor seperti itu ya, jelas kan kita harus harus apa ya istilahnya, melakukan paksaan. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Pak Edi. Mohon masukan dari teman-teman yang lain, barangkali Pak Edi bisa memberikan umpan balik. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Ini ada tambahan Jadi, ini Pak, tambahan sedikit. jadi intinya sesuai kondisi Pak Arif ya. Kalau Oke, saya memang sependapat dilihat untuk kayaknya susah ini terpaksa dengan paksaan. Tapi kalau tidak eh, bisa, jangan paksaan, hari melalui bujukan-bujukan, ya kan? ya Dimotivasi, ya kan? ya ya Tapi ya, kalau memang perlu ya harus dipaksakan ya ya dipaksakan. Karena benar. memang kadang-kadang eh, notabene seperti Pak Arif sebagai seorang kepala sekolah di guru di SD itu kalau tidak paksakan guru-gurunya itu malas. Ya, Sangat baik. pakai Ya, metode paksaan ya. ya, ya. Oke, terima kasih Pak Arif. Begitu nyambung banget ya dengan kondisi sekolah. Sekolah saya, entah kalau teman-teman saya pikir juga sama ya. Karena desain ulang pekerjaan adalah sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan dengan beberapa kaidah yang tadi, yang ternyata eh, Pak Edi juga tertarik tentang desain ulang pekerjaan ini, strateginya dapat paksaan, tapi terbalik ya, paksaan dulu, baru penyuapan, bujukan, terakhir pendidikan. Tapi dalam penerapan mungkin dibalik dulu ya, pendidikan atau bujukan, baru penyuapan atau reward mungkin ya, atau panis reward mungkin yang barangkali yang tidak ini. Terus pada puncaknya adalah kita harus ada intervensi sama paksa. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan tentang menerjemahkan chapter 14 yang dapat saya sampaikan. Mungkin ditutup Pak Doni ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya kepada teman yang rekan-rekan yang telah memberikan komentar atas pembahasan chapter 14 ini atau bab ke-14 dari buku Kazanas dan Willem apa itu ya, Willem dan Kazanas edisi kedua tentang statistik yang menjadi tugas dari mata kuliah MSDN dengan pengampu Bu Dr. Asti Kartini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah-salah dalam satu penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.